Pihak yang paling rajin, yang paling aktif membicarakan soal Al-Mahdi ini adalah kaum Syiah. Ya, kalangan Syiah itu sangat sibuk sekali membicarakan tentang Al-Mahdi. Ya, padahal Al-Mahdi ini bukan monopoli kaum Syiah. Al-Mahdi ini seperti yang saya tegaskan tadi, termasuk min alamatis sa'ah, di antara tanda-tanda sudah dekatnya kiamat. Dan dia kategori min alamatis sugra, tanda-tanda kecil. Ya. Dan ternyata konsepsi dan pemahaman serta keyakinan kita tentang Al-Mahdi, kita di sini kaum muslimin, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan kaum Syiah amat sangat berbeda. Apa contohnya? Pertama, bagi kaum Syiah, yang namanya Al-Mahdi adalah sosok yang sudah pernah muncul ribuan tahun yang lalu. Tetapi pada usia 5 tahun tiba-tiba raib, menghilang. Untuk nanti di akhir zaman dia akan muncul sebagai orang dewasa. Begitu. Nah, kita umat Islam nggak punya konsep seperti itu. Konsep kita tentang Al-Mahdi adalah Al-Mahdi itu laki-laki biasa, lahir dari keluarga biasa, dengan cara yang biasa, namun ditunjuk oleh Allah dalam masa hidupnya menjadi seorang yang memainkan peranan luar biasa. Itu saja. Tapi secara keseluruhan beliau orang biasa, lahir dari keluarga biasa. Malah menurut kaum Syiah, ketika Al-Mahdi yang pada usia 5 tahun hilang itu, ya, bersama dengan raibnya Al-Mahdi, raib pula kitab suci Al-Quran yang asli. Jadi kaum Syiah itu meyakini bahwa kitab suci Al-Quran yang asli itu namanya Mushaf Fatimah. Mushaf Al-Quran miliknya Fatimah, putrinya Nabi Muhammad SAW, istrinya Ali bin Abi Thalib. Dan menurut mereka Mushaf Fatimah ini, Al-Quran yang asli itu tebalnya 3 kali lipat dari Quran kita, yang isinya beda sama sekali dengan Quran kita. Karenanya muncul pertanyaan, jika ini menjadi keyakinan kaum Syiah, lalu semenjak Al-Mahdi raib, semenjak Al-Quran yang asli raib, lalu pegangan mereka apa? Kan begitu kan? Sebab Al-Quran ini kan pegangan kita, kitab kita, buku petunjuk kita kan. Nah, karena itulah kaum Syiah mengembangkan sebuah ajaran khusus yang baru, menambah rukun iman yang 6 yang kita sudah yakini itu. Mereka punya salah satu rukun iman tambahan, yaitu iman kepada al-walayah. Al-walayah itu loyalitas kepada pemimpin, kepada imam, ya. Dan mereka punya keyakinan sebagaimana yang ditulis oleh Khomeini, tokoh Syiah. Beliau menulis dalam kitabnya Al-Hukum Al-Islamiyah, pemerintahan Islam, bagi kami kaum Syiah, kata Khomeini, imam-imam kami, pemimpin-pemimpin kami, kedudukannya, derajatnya lebih tinggi dari para malaikat dan para nabi. Gitu. Artinya setara dengan Tuhan. Karenanya semenjak hilangnya Al-Quran, yang jadi pegangan mereka untuk menentukan mana yang halal, mana yang haram dan lain sebagainya, kemana? Ya merujuk kepada imam. Ngerti? Jadi mereka punya konsepsi keyakinan bahwasanya hakut tahlil wa tahrim, hak menghalalkan dan mengharamkan itu ada juga pada kuasanya imam. Yang ini dalam kita kaum muslimin, keyakinan kita tidak ada. Hak menghalalkan dan mengharamkan hanyalah milik siapa? Hanya milik Allah. Itu keyakinan kita kaum sunni, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya hak menghalalkan dan mengharamkan hanyalah milik Allah Ta'ala. Sehingga kita juga punya keyakinan bahwa siapapun selain Nabi Muhammad SAW pendapatnya bisa diterima, bisa ditolak. Tapi kalau sudah pendapat Allah, pendapat Rasul, ya sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, itu satu perbedaan kita dengan kaum Syiah. Perbedaan yang kedua tentang Al-Mahdi ini, kita dengan kaum Syiah punya perbedaan lagi, yaitu bahwa menurut mereka kaum Syiah, kalau Al-Mahdi nanti sudah muncul, Al-Mahdi itu mempunyai hal-hal yang sifatnya supranatural. Apa istilahnya? Sakti mandraguna, ya. Gitu. Apa misalnya?
Menurut kaum Syiah, kalau Al-Mahdi nanti sudah muncul, Al-Mahdi punya kesanggupan menghidupkan orang yang sudah mati. Dan dia akan pergi ke Madinah nantinya, berkunjung ke makam Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah dari makam Nabi, dia akan mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar yang ada di samping Nabi supaya bangun dari kuburannya, dihidupkan. Untuk apa? Untuk disalib, disiksa sampai mati. Gitu. Ini keyakinan Syiah. Jadi Syiah itu bencinya luar biasa kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhumah. Kenapa? Karena menurut keyakinan mereka, semenjak wafatnya Nabi Muhammad SAW, mestinya yang menggantikan Nabi sebagai khalifah siapa? Ali bin Abi Thalib. Sehingga mereka menuduh Abu Bakar, Umar plus Utsman ini adalah kriminal-kriminal, penjahat-penjahat. Bahkan lebih jauh daripada itu, mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Dan semikian dahsyatnya mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, akhirnya mereka mengkafirkan istri-istri Nabi yang notabene adalah putri-putrinya Abu Bakar dan Umar. Mereka mencela, mereka kafirkan Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri Nabi, ibunya orang-orang beriman. Mereka mencela, mengkafirkan Hafsah binti Umar ibn Khattab yang merupakan istri Nabi juga, Ummul Mukminin. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita nggak punya pemahaman seperti itu. Menurut pemahaman kita, Al-Mahdi lagi-lagi adalah laki-laki biasa, lahir dari orang tua biasa, dengan cara biasa, namun ditunjuk Allah untuk memainkan peranan luar biasa sebagai Amirul Mukminin fi akhiriz zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman. Baik. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, berdasarkan kronologi 10 tanda besar, kita perlu memahami juga kemunculan Al-Mahdi itu kapan. Ya. Nah, kronologi 10 tanda besar, kalau kita lihat dari hadis ini, sebenarnya para ulama tidak mempunyai kesepakatan mengenai kronologinya, urut-urut kacangnya gitu, ya. Para ulama-ulama terdahulu, mereka itu jika berbicara tentang 10 tanda besar, selalu mengatakan tanda besar yang paling awal adalah khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Termasuk saya pun tadinya pemahaman saya seperti itu. Sampai akhirnya saya membaca sebuah kitab ulama yang hidup di zaman kita sekarang, yang menurut pendapat saya tampaknya pandangan beliau lebih tepat. Kitab apa? Yaitu kitab yang berjudul Al-Mawsu'atu fil Fitani wal Malahim wa Asyratus Sa'ah. Itu judul aslinya, panjang sekali judul aslinya. Ya, karena asalnya ini disertasi doktoral. Kitab ini kalau diterjemahkan judulnya saja ensiklopedi fitnah-fitnah, peperangan-peperangan dan tanda-tanda akhir zaman. Tetapi oleh sebuah penerbit di Indonesia diterbitkan dengan judul yang lebih mudah diingat, ensiklopedi akhir zaman. Siapa penulisnya? Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad ini. Ada dua keistimewaan beliau. Pertama, beliau adalah seorang ahli hadis, sehingga kumpulan riwayat-riwayat yang dia masukkan dalam kitabnya ini bisa dipertanggungjawabkan. Satu. Terus kedua, Syekh Mubayyad ini orang Palestina, orang Gaza, yang artinya apa? Dia sehari-hari sudah kenal betul dengan kelakuan, dengan temperamen, dengan karakter dari musuh utama Allah Ta'ala, musuh utama kaum muslimin, yaitu al-Yahud, laknatullah alaihim, kaum Yahudi. Dan dia hidup sama kita, Pak, di babak keempat yang mana kita sedang hidup sekarang ini, ya. Yang kalau Anda masih ingat dalam kajian saya tentang hadis-hadis periodisasi perjalanan sejarah umat Islam yang terdiri dari 5 babak ini, kita sekarang berada di babak keberapa? Babak keempat, ya, babak yang disebut Nabi sebagai kepemimpinan para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Karenanya, this chapter is the darkest chapter of the Islamic history. Ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, Syekh Mubayyad hidup bersama kita, Pak, di babak keempat ini, sehingga dia kenal betul karakter dari zaman ini. Beda dengan ulama-ulama terdahulu, Pak. Ulama terdahulu kalau nggak hidup di babak ketiga, hidup di babak kedua.